Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antik Nurintan ingin meliput pelaksanaan uji kompetensi keahlian siswa di SMK Tadika Pertiwi tanggal 27 Maret tahun 2023. Sekarang saya sudah bersama dengan kedua peserta UKK di SMK Tadika Pertiwi. Coba tolong kakak perkenalkan diri kakak dulu. Kakak nama kakak siapa dan dari jurusan apa? Nama aku Rian Rianti dari jurusan OTKP. Kalau kakak? Nama aku Muhammad Iban Fadila dari 12 OTKP. Aku minta waktunya sebentar ya kak buat nanya-nanya sedikit. Ya, boleh. Gimana sih kak kesan-kesan kakak selama pelaksanaan UKK? Kalau untuk aku yang pertama deg-degan sih karena ada pengawas dari luar kan. Kalau dari aku pribadi ya mengalami lebih banyak mengerti lagi soal-soal materinya, jadi aku bisa lebih paham dan banyak pengalaman yang udah aku pahami dari UKK tadi. Persiapan apa aja sih kak yang udah kakak lakuin sebelum UKK? Kalau untuk OTKP udah pasti alat-alat kertas kayak HPS, Buffalo buat UKK. Yang terpenting tuh ya seperti peralatan yang juga kita harusnya belajar juga biar kita lebih memahami materinya. Baik, tadi selama UKK sempat ada kendala gak kak? Kalau aku sih nggak ada kendala, tapi tadi ada yang sempat kendala komputernya mati. Kalau kakak ada gak? Kalau aku sih sempat ada beberapa kendala, cuman aku bisa mengatasinya dengan baik. Kakak tadi butuh waktu berapa lama sih ngerjainnya? Aku 4 jam, tapi itu belum selesai semua. Aku pun sama 4 jam belum selesai semua, tapi nanti abis ini bisa diselesain semua. Terakhir nih kak, kira-kira menurut kakak hasil yang kakak peroleh memuaskan gak? Kalau untuk aku pasti memuaskan. Kalau kakak? Alhamdulillah memuaskan. Semangat ya kak. Saat ini saya sudah bersama dengan kedua peserta dari jurusan pemasaran. Maaf kak, aku mau minta waktunya sebentar ya kak. Iya, boleh. Coba perkenalkan dulu nama kakak siapa? Nama saya Siti Holila. Nama kakak siapa kak? Nama saya Solahuddin. Gimana sih kak kesan-kesan kakak selama pelaksanaan UKK? Kalau tadi sih sebelum berjalannya UKK bener-bener deg-degan bara ya, kayak takut. Soalnya kan dari luar sekolah ya, jadi kita merasa kayak bisa nggak ya. Ternyata dan alhamdulillah kita bisa semua. Kalau kakak gimana kak? Kalau kesan dari saya sih pertama seru, kedua deg-degan, dan ketiga bahagia. Persiapan apa saja sih kak yang udah kakak lakuin sebelum UKK? Kalau persiapannya udah pasti kayak pelajarin yang udah dikasih sama guru pemasarannya, terus kita apalin mungkin ya sedikit, terus ada clue-clue juga dari guru-guru atau masukan sedikit. Kalau kakak persiapan apa aja kak? Kalau persiapan saya sih belajar, dan praktekin. Itu aja. Tadi selama UKK tuh sempat ada kendala nggak sih kak? Ada sih tadi pas tektokan di Pramuniaga ya, itu agak salah sedikit, terus pas di kasirnya juga salah di harganya, itu salah harusnya 8.000 malah jadi 4.000 gitu. Kalau kakak gimana kak? Kalau untuk saya sendiri sih nggak ada kendala sih. Kakak tadi butuh waktu berapa lama kak ngerjain UKK-nya? Kalau ngerjain soal UKK-nya cukup waktu 30 menit aja sih. Cuman kalau praktek ya lumayan lama karena diskusi juga kan sama guru internalnya. Kalau kakak berapa lama kak? Sama 30 menit juga karena satu kelompok. Yang terakhir nih kak, kira-kira menurut kakak hasil yang kakak peroleh itu memuaskan nggak sih kak? Insya Allah ya, karena yang kita pengen tuh benar-benar kompeten agar kita lulus dengan hasil yang memuaskan. Amin. Kakak gimana kak? Kalau menurut saya pribadi sih memuaskan karena saya orangnya pede, percaya diri, dan saya mudah belajar. Jadi menurut saya memuaskan sangat. Amin. Makasih ya kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Saat ini saya sudah bersama dengan kedua peserta UKK dari jurusan RPL. Selamat siang kak. Siang, Aku mau minta waktunya sebentar ya kak buat nanya-nanya sedikit. boleh.
Nama kakak siapa kak? Saya Stefanus. Kalau nama kakak? Aku Milan. Gimana sih kak kesan-kesan kakak selama pelaksanaan UKK? Kesan saya cukup baik karena saya bisa menyelesaikannya dalam segi teori dan cukup mahir menyelesaikan dalam hal praktek. Kalau kakak gimana kak? Baik ya kesannya karena ya awalnya kan emang kita ngerasa kayak panik, takut, tegang. Tapi karena dudinya itu friendly jadinya kita ke bawah juga. Jadinya ya santai aja ngerjainnya gitu. Persiapan apa aja sih kak yang udah kakak lakuin sebelum UKK? Kalau saya sendiri paling saya menyiapkan aplikasinya yang harus diuji, tampilan UI sama database. Kalau kakak apa kak? Pastinya aplikasi ya karena kan ini menyangkut tentang aplikasi. Jadi aplikasi, database dan UI-nya terus tampilan juga kita persiapkan dari awal. Baik kak. Tadi selama UKK sempat ada kendala gak kak? Kalau kendala sendiri ada dari segi awal praktek, saya kesulitan untuk menemukan kesalahan dalam program. Dan itu cukup memakan waktu untuk menemukannya dan akhirnya dapat. Baik kak. Kalau kakak gimana kak? Alhamdulillah nggak ada. Kakak tadi butuh waktu berapa lama sih kak buat ngerjainnya? Kurang lebihnya 2 jam dan sisanya saya mengecek bagian-bagian yang lain. Kalau kakak? Dari jam 8 dan alhamdulillah selesai sekitar jam 11-an. Baik. Yang terakhir nih kak, kira-kira menurut kakak hasil yang kakak peroleh tuh memuaskan gak kak? Kalau dari segi teori ya jelas memuaskan. Tapi kalau dari segi praktek sendiri saya kurang yakin ya karena masih banyak yang harus dibenerin, direvisi sama ya gitulah pokoknya. Kalau kakak gimana kak? Kalau aku pasti yakin untuk hasilnya pasti memuaskan. Makasih ya kak atas waktunya. Sekarang saya sudah bersama dengan kedua peserta UKK di jurusan multimedia. Aku minta waktunya sebentar ya kak. Boleh perkenalkan dulu nggak kak nama kakak? Nama aku Dinda. Kalau nama kakak siapa? Nama saya Muhammad Hafiz Johari. Aku minta waktunya sebentar buat bertanya-tanya sedikit ya kak. Gimana kesan-kesan kakak selama pelaksanaan UKK? Untuk selama pelaksanaan UKK ini emang berasa deg-degan karena pengujinya langsung dari luar sekolah dan juga di sini peraturannya sangat ketat. Jadi dari awal datang jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu kita benar-benar nggak boleh keluar pergi dari ruangan itu. Kalau kakak gimana nih kak kesan-kesannya? Kesan-kesannya deg-degan banget yang pasti. Pokoknya itu deh. Terus persiapan apa aja sih kak yang udah kakak lakuin sebelum UKK? Kalau persiapan udah pasti yang pertama syuting dulu. Syuting buat semua proyeknya. Yang kedua kita nyiapin bahan dari bahan animasinya, dari bahan logonya, dari bahan buat posternya juga banyak deh. Kalau kakak apa kak yang udah kakak siapin? Ya sama, yang pertama itu pasti syuting, terus kita juga persiapan buat laptopnya di hari pas ujiannya, terus kayak headphone-nya, pokoknya semuanya itu kita siapin. Tadi selama UKK sempat ada kendala nggak sih kak? Kalau saya sendiri alhamdulillah udah nggak ada kendala sama sekali sih sama kakak. Kalau kakak ada nggak kak? Kalau aku ada di bagian pengambilan file di server itu agak lemot gitu. Kakak tadi butuh berapa lama sih kak ngerjainnya? Kalau ngerjain dari yang tadi sih sekitar 5-6 jam sih butuhnya. Itu untuk editing videonya aja, belum sama yang animasi, poster dan yang lain belum. Kalau kakak butuh berapa lama kak? Kalau aku sendiri sekitar 5-7 jam. Pokoknya itu baru editing doang, belum kayak poster gitunya. Yang terakhir nih kak, kira-kira menurut kakak hasil yang kakak peroleh yang tadi tuh memuaskan nggak kak? Kalau memuaskan apa enggak sih menurut saya sendiri memuaskan. Cuma kan nggak tahu nanti kita bakal dinilai oleh orang luar sekolah, dudi kita sendiri. Jadi ya serahin aja sama dia sendiri lah. Kalau kakak gimana kak? Insya Allah memuaskan sih.
Amin. Makasih ya Kak atas waktunya. Ya, Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hernawan selaku Kepala Program Rekayasa Perangkat Lunak. Selamat siang Pak. Selamat siang, Saya ingin meminta waktunya sedikit ya Pak untuk bertanya-tanya sedikit. silakan. Tujuan dilaksanakannya UKK ini apa sih Pak? Tujuan dilaksanakan UKK adalah sebagai pembuktian dari kompetensi keahlian yang diikuti oleh siswa-siswi sesuai dengan program keahlian masing-masing. Dalam hal ini, program keahliannya adalah rekayasa perangkat lunak. Jadi, siswa-siswi harus membuktikan kepada penguji, baik penguji internal maupun eksternal, bahwa dia layak dengan kompetensi yang diikutinya dan siap untuk bekerja di bidang industri masing-masing. Baik Bapak. Persiapan apa aja sih Pak yang udah Bapak lakuin sebelum UKK untuk siswa-siswi SMK Tadika Pertiwi ini Pak? Pastinya yang pertama anak-anak perlu latihan ya. Di sini diadakan yang namanya pengayaan materi atau pendalaman materi, itu dilakukan seminggu 2 kali, sehingga baik secara teori maupun praktek ya. Jadi biar siswa ketika mengikuti UKK ini bisa lancar dan tidak menemui kendala. Baik Bapak. UKK ini berlangsung dalam berapa hari Pak? Untuk jurusan RPL sendiri kita melakukan selama 2 hari ya. Jadi 1 harinya itu 8 jam karena tuntutan untuk pengerjaannya itu adalah 16 jam. Jadi 2 kali 8 jam jadi 16 jam. Baik Bapak. Pelaksanaan UKK ini masing-masing kejuruan itu sama aja atau ada perbedaan Pak? Secara teknis pastinya sama aja ya, kita mendatangkan penguji eksternal dari IDUKA atau dunia usaha industri atau DUDI, tetapi yang berbeda itu adalah materinya. Tentunya kalau untuk RPL materinya adalah membuat program dengan menggunakan komputer ataupun laptop ya. Nantinya program itu nanti bisa digunakan untuk keperluan ya sesuai dengan tuntutan di dalam soalnya masing-masing. Baik Bapak. Yang terakhir nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak buat siswa-siswi SMK Tadika Pertiwi yang sedang melaksanakan UKK ini? Pastinya harapan besar adalah siswa-siswi bisa lulus dengan nilai yang terbaik ya, dan tentunya kompetensi yang mereka ikuti itu bisa benar-benar dimanfaatkan nanti setelah lulus, baik mereka nanti akan mengikuti melanjutkan ke jenjang lebih lanjut ataupun mereka nanti masuk ke dunia kerja sesuai dengan bidang yang mereka ikuti. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saat ini saya sudah bersama dengan penguji eksternal dari jurusan multimedia. Selamat siang Pak. Siang, Maaf Pak, nama Bapak siapa? nama saya Abdul Aziz dari PT Bonet. Baik Bapak Abdul ya Pak. Kesan-kesan Bapak selama UKK berlangsung tadi bagaimana Pak? Kesan saya lumayan ya, luar biasa. Anak-anak semangat walaupun UKK-nya saat ini dalam kondisi bulan Ramadan atau bulan puasa, tapi mereka bisa mengerjakannya dengan semangat dan dengan hasil yang luar biasa baik. Baik Bapak. Tadi saat UKK berlangsung ada siswa atau siswa yang punya kendala atau tidak Pak? Sejauh ini tidak ada kendala, semua lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Apa harapan Bapak untuk hasil UKK dari siswa dan siswi SMK Tadika Pertiwi ini Pak? Harapan saya semoga hasilnya bagus semua, terus bisa menjadi portofolio anak-anak nantinya setelah lulus. Jadi mereka punya modal karya dari mereka masing-masing gitu. Baik Bapak. Yang terakhir nih Pak, apa sih Pak pesan Bapak untuk siswa dan siswi yang mengikuti pelaksanaan UKK untuk kedepannya, seperti apa yang harus disiapkan atau yang lain-lain Pak? Ya, pesan-pesannya adalah belajar terus, lalu cari referensi sebanyak mungkin karena biasanya skill itu
sudah ada tapi rata-rata untuk referensi banyak yang kurang. Jadi harus terus gali referensi, semakin banyak menggali semakin lebih bagus lagi. Baik Bapak, terima kasih ya Pak atas Ya, waktunya. sama-sama.